Oke, bertemu kembali di mata kuliah pilihan apresiasi arsitektur di minggu ketujuh. Di minggu ketujuh ini topiknya adalah mencoba mereview, melihat kembali apa yang sudah mahasiswa kerjakan. Di minggu keenam, mahasiswa melakukan survei ke lapangan. Sorry, di minggu kelima mahasiswa melakukan survei lapangan. Kemudian di minggu keenam, mahasiswa kemudian mencoba menuliskan apa-apa yang sudah menjadi apa yang sudah disurvei dari mahasiswa tersebut terhadap kawasan kota atau ikon-ikon atau bangunan-bangunan yang secara mandiri mereka pilih sendiri dan menggunakan moda transportasi LRT. Itu kenapa di cover bagian depan yaitu ada LRT dan ada ikon jembatan Ampera. Ini menandakan bahwa kita akan berbicara tentang bangunan-bangunan atau kawasan di Kota Palembang yang merupakan bangunan ikonik. Eh, Mari kita coba masuk ke tugas. Ini kelompok Desinta, Wanda, Adila, Sandia, dan Anissa. Mereka memilih Rumah Sakit Umum Sita Fatima, Gramedia World Palembang, kemudian Rumah Sakit Bayangkara, Hotel Santika Premier di bandara, di kawasan bandara, dan Rumah Sakit Bunda. Apa yang mereka lakukan adalah, saya tidak mencantumkan semuanya, tapi mengambil salah satu contoh saja dari beberapa bangunan yang mereka pilih. Mereka salah satunya mengambil Rumah Sakit Umum Siti Fatima, eh, mengulas bentuknya, ada dua masa dan segala macam, kemudian mengulas warna dan pencahayaan, dan point interest. Di point interest ini mengekspos kolom, balok, kemudian lantai masa bangunan berbeda, warna berbeda, dan terutama ikon tanjak di bagian atap rumah sakit ini. Secara landscape juga disebutkan secara sekilas. Jadi ini kurang lebih yang dikerjakan oleh kelompok. Saya coba selesaikan dulu semuanya dari seluruh kelompok, apa aja yang diulas. Dan ini kelompok kedua, Faris, Muhammad Yusuf, Muhammad Rifai Anhar, dan Faiz. Ini foto-foto ketika mereka mencoba menangkap bangunan-bangunan yang dipilihnya. Kemudian khusus di bagian ini saya mengulas yang Telkomsel Indonesia. Kalau nggak salah di sebelah Gramedia World. Kelompok ini mengulas bentuk, orientasi bangunan, landscape, dan point interest. Point interest warna bangunan dengan tulisan Telkomsel yang cukup mencolok, kemudian penggunaan arsitektur modern, kemudian untuk mempermudah orientasi juga, dan catatan tentang tulisan Telkomsel yang cukup besar. Ini menjadi catatan utama dari kelompok ini. Lalu berikutnya kelompoknya Fausan, Sylvia, Usnul Kostima, Muhammad Taki, dan Rangga. Ada beberapa ini bangunan-bangunan yang mereka lihat untuk dilakukan apresiasinya. Dan ini salah satunya Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin di Palembang, mencoba melihat bentuk, warna, dan landscape-nya. Di sini terlihat bahwa kelompok mencoba melihat dari sudut pandang LRT. Jadi ketika LRT melewati bangunan yang terlihat pada atapnya berbentuk limasan, kemudian ada kubah yang tidak terlihat jelas. Kemudian warna bangunan cenderung putih, cenderung cerah dan berwarna putih. Kemudian landscape-nya terletak di tepi jalan dan segala macam. Oke. Kemudian kelompok berikutnya adalah kelompoknya Helmi, Muhammad Nazar Ridwan, Fadila, dan Tiara.
ini mungkin agak berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fokus utama dari kelompok ini justru tidak menggunakan LRT sebagai titik pijaknya, sebagai titik berangkat untuk mengapresiasi sebuah bangunan, tapi melihat justru pada memilihnya di bangunan-bangunan yang dilewati dengan LRT, tapi melakukan apresiasinya tidak melalui LRT itu sendiri. Jadi ini salah satunya Palembang Icon yang memang berdampingan, bersebelahan dengan stasiun Bumi Sriwijaya, stasiun LRT Bumi Sriwijaya. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa apa yang dilakukan kelompok benar-benar melihat dari bangunan, dari posisi sudut pandang manusia. Foto-fotonya juga jelas sudut pandang manusia, kemudian ulasannya juga apa yang terlihat dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang atau dari LRT. Ini agak berbeda dengan kelompok yang lain, tapi nanti dibahas saya akan bahas di bagian belakang. Oke, bentuk, warna, pencahayaan, dan landscape terutama yang menjadi fokus utama. Oke, kemudian ini kelompok terakhir, Nyimas, Zaitun, Nur Mauludi, Nur, dan Nabila. Terutama ini saya ambil yang Hotel Santika Premier. Aspeknya adalah bentuk bangunan, orientasi, dan landscape dan segala dan point of interestnya. Menarik, bangunannya tidak terlalu bersifat horizontal. Ini yang mereka tangkap ketika ketika di dalam LRT, itu yang terlihat, dan cukup landscape-nya cukup menarik. Karena memang dari LRT memang juga cukup terlihat landscape dari hotel ini, dan terlihat sebagai resort bukan sebagai hotel pada umumnya. Oke, saya akan mencoba mereview dari apa yang sudah dilakukan kelompok-kelompok tadi. Kalau kita kembalikan ke arti kata appreciation itu lebih kepada recognition and enjoyment. Jadi ketertarikan yang menyenangkan, pengakuan dan ketertarikan yang menyenangkan terhadap of good qualities of someone or something. Jadi pengakuan yang menggugah selera, keindahan kita, menggugah kegembiraan kita, enjoyment. Dan sensitive understanding of aesthetic value or something. Sensitive understanding. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak hanya sebagai pengakuan yang menyenangkan, tapi juga berangkat dari sensitive understanding. Ini yang mungkin akan nanti menjadi berbeda sekali dengan bahasan kritik arsitektur nanti. Setelah UTS kita akan bicara tentang kritik arsitektur. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sebuah penghargaan, sebuah sebuah ungkapan bahwa ada hal kaitan, kalau kembali di arti katanya, kaitan dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang ini kan estetik, nilai estetik tertentu. Kemudian juga a full understanding of a situation. Jadi apresiasi terhadap sebuah situasi yang kemudian kita paham konteksnya dan segala macam. Itu yang mungkin terjadi di tadi yang di Hotel Santika Premier tadi. Sebenarnya sebuah apresiasi itu berangkat dari apa yang kita terima. Sender dalam hal ini bangunan, yang kemudian kita kelompok lakukan melalui LRT dan kemudian diterima oleh kita. Dan ini channelnya macam-macam, dari sudut pandang, kalau dari sudut pandang sekarang, sudut pandang mata kuliah apresiasi, ya apa yang kita lihat, apa yang secara visual, dan kemudian dibatasi lagi secara visual melalui sarana LRT. Itu yang kemudian channelnya agak berbeda. Nah, ada satu kelompok yang tidak menggunakan LRT, itu juga akan menjadi pembeda yang
yang sangat berarti dengan apa yang dilakukan kelompok yang menggunakan pemahaman LRT. Tapi yang perlu dicatat di sini apresiasi kaitannya juga dengan persepsi. Jadi ini kata ada bangunan yang kemudian mengirimkan pesan yang kita terima, itu kita menerimanya secara visual, secara audio, secara bau, secara pitch dan touch. Mungkin karena batasannya adalah menggunakan LRT, mungkin secara visual. Audio kita cenderung terganggu dengan audio dari LRT itu sendiri. Tapi secara umum, secara visual, dan visual juga tidak sebebas kita kalau kita menggunakan atau turun di bawah. Jadi sensori-sensori tersebut yang secara visual yang terbatas tersebut itu yang kemudian menggugah sensori, menggugah pemahaman kita, menggugah apresiasi kita. Sensation refer to physical simulation of sensory receptor. Jadi yang kita terima kemudian kita munculkan dalam bentuk kata. Sehingga apa yang muncul di sini adalah apa yang sebaiknya, apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari yang kita lihat. Itu sebaiknya seperti itu. Jadi persepsi yang berangkat dari visual yang sangat terbatas. Itu kenapa saya selalu kemarin di WA grup kelompok WA grup mata kuliah apresiasi, saya memunculkan gambar ini. Mungkin akan berbeda juga dengan pemahaman teman-teman atau mahasiswa yang melakukan dengan atau di dalam LRT ketika melihat sebuah bangunan. Tapi buat saya ini yang kemudian menggugah selera kita, menggugah taste estetik kita. Ini juga diagram ini yang kemudian membedakan kalau reason dan understanding ini nanti jatuhnya di kritik arsitektur. Sedangkan estetik adalah taste. Sehingga ini yang saya harapkan nanti ketika mulai di perbaikan atau penulisan, saya berharap ada unsur emosi. Jadi apa yang disampaikan kelompok di sini memang secara deskriptif apa yang dilihat, tapi benar-benar hanya deskriptif tanpa melihat. Saya belum mendapatkan emosi atau kesan estetiknya. Jadi apresiasi cenderung lebih kepada emosional, cenderung kepada estetik taste-nya, bukan kepada reason atau bukan kepada understanding yang punya ukuran indikator yang ketat seperti nanti pada kritik. Nanti kita akan belajar pada kritik. Sehingga saya berharap ketika perbaikan nanti ada spontaneous interest. Ini yang saya maksud dengan emosi. Apa yang kalian lihat ketika berjalan atau ketika menggunakan LRT ini? Ada kesan apa? Beda, saya pasti akan sangat berbeda ketika di objek yang sama, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah ini, ketika melalui atau menggunakan di bawah, di sudut pandang manusia. Tapi ketika di LRT akan sangat berbeda. Sehingga yang saya harapkan adalah spontaneous interest-nya. Ini estetik experience. Ini yang sebenarnya menjadi titik fokus utama di dalam apresiasi arsitektur. Apresiasi arsitektur lebih kepada kesan spontanitas kita, kesan emosional kita, rasa keindahan kita. Juga memang tidak kalau di minggu sebelumnya kalian bikin indikator untuk melihat itu hanya sebagai pegangan. Oh, saya ingin melihat warnanya seperti apa. Tapi kemudian dari warna yang kalian dapatkan, ini kemudian
sensasi yang dimunculkan ketika kalian berada di LRT itu seperti apa. Karena warna di Rumah Sakit Siti Fatimah ketika menggunakan LRT akan sangat berbeda ketika kalian berada di bawah, berada di sudut pandang manusia. Itu yang saya berharap kalian bisa memunculkan emosi-emosi atau perasaan estetiknya. Itu yang akan sangat membedakan dengan kritik arsitektur. Sehingga tugas yang sudah kalian kumpulkan di sini mungkin tinggal diolah lagi, tidak perlu sekaku ini, tapi kemudian emosinya seperti apa, narasinya seperti apa, narasi emosional kalian seperti apa. Kalau sebelumnya kalian mengumpulkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bangunan lah katakanlah. Nanti di bagian akhir di perbaikan silakan kalian pilih 3 dari bangunan yang kalian sudah lakukan survei. Jadi dari 5 menjadi 3. Kenapa 3? Silakan kalian pilih yang benar-benar menggugah selera kalian, menggugah perasaan estetik kalian. Saya berharap ini yang bisa kalian pahami. Jadi benar-benar yang menggugah selera kalian, menggugah estetik, rasa estetik kalian, emosi kalian. Seperti gambar ini. Ini gambar ini membuat saya sangat emosional. Karena di satu frame foto ini terangkum masa lalu Palembang dengan moda transportasi ketek, dengan perahunya, kemudian bergerak ketika masa awal kemerdekaan dengan munculnya jembatan Ampera yang walaupun sudah dirancang sejak masa Belanda, sempat dicanangkan tapi belum terlaksana dan akhirnya terwujud oleh Pak Soekarno. Dan ini masa sekarang, Palembang di masa depan. Artinya ini foto ini benar-benar sebuah ekspresi perkembangan kota Palembang dari masa awal kemerdekaan dan masa kini dan masa depan. Gitu. Ini estetik, ini emosional buat saya pribadi, dan ini apresiasi. Nah, saya berharap dari aspek-aspek atau dari objek-objek yang sudah kalian pilih, silakan kalian pilih 3 yang benar-benar menggugah perasaan kalian, emosi kalian, gitu. Dan ungkapkan emosi kalian itu dalam narasi. Nah, untuk laporannya, silakan kalian menggunakan template-nya Arts Visual. Silakan masuk websitenya Arts Visual dan gunakan template ini. Gunakan template untuk Arts Visual ini. Kenapa menggunakan template ini? Supaya lebih teratur aja. Abstrak itu nanti bisa berkaitan dengan mungkin kalau mau fokus dengan LRT dan segala macam, silakan sejarah pendek tentang LRT dan kemudian apresiasi itu apa sebagai landasan teoretik, dan kemudian langsung ke dalam aspek apresiasi dari objek yang kalian pilih tadi. 3 bangunan dari yang sudah kalian lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan, untuk review dari tugas apresiasi yang sudah kalian kumpulkan. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu setelah UTS.